Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Rosita. Ibu di sini mengampu bidang studi etika profesi. Baik anak-anak ibu semua. Ya, kita mulai dulu mengenai pengertian apa sih itu yang namanya etika profesi, gitu ya. Nah, pengertian etika ini kita cakup dalam 3 bagian. Yang pertama, etika profesi menurut KBBI. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, etika profesi dalam bidang akuntansi. Yang ketiga, pengertian daripada profesi. Baik anak ibu, etika menurut KBBI, etika profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Nah, etika adalah nilai mengenai benar salahnya yang dianut suatu golongan atau masyarakat, ya. Nah, bagaimana kita melakukan suatu tindakan atau perilaku itu yang benar atau yang salah. Nah, misalkan ya, kamu berada di tengah masyarakat, ya, sebagai warga negara, bagaimana sifat dan perilaku yang kamu lakukan itu benar atau salahnya. Nah, itu tentunya sesuai dengan ketentuan, misalkan yang bagaimana beretika yang baik sebagai warga masyarakat, ya. Kemudian etika profesi dalam bidang akuntansi merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku manusia terhadap suatu pengetahuan, khususnya sebagai akuntansi. Sebagai seorang akuntan, ya, bagaimana dia itu berperilaku, ya, terhadap pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian pengertian profesi, ya. Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan pelakunya, ya. Sebagai seorang guru, contohnya ibu harus memiliki keahlian, ya, keahlian atau profesi ibu sesuai dengan jabatan yang ibu miliki. Misalnya ibu sebagai seorang guru, ya ibu harus memiliki mampu untuk mengajar, mampu untuk mendidik. Nah, seperti itu, ya. Kemudian cakupan daripada etika profesi dalam bidang akuntansi, ya, ini ada 4. Yang pertama kredibilitas, yang kedua profesionalisme, yang ketiga kualitas jasa, dan yang keempat adalah kepercayaan. Nah, apa itu yang namanya kredibilitas? Kredibilitas yang pertama adalah seorang auditor tidak hanya tergantung pada independensi faktor, tapi juga pada independensi dalam persepsi atau penampilan. Nah, dalam hal ini kita memiliki kemerdekaan, ya kan? Kemerdekaan yang bagaimana? Nah, dalam melakukan, ya, suatu pekerjaan itu, ya. Nah, kita harus memiliki penampilan, ya, yang menarik. Persepsi kita itu memang, ya, yang betul-betul lah sebagai seorang akuntan. Kemudian profesionalisme. Nah, ini diperlukan individu yang jelas dapat diidentifikasi oleh pengguna jasa audit, di mana profesi tersebut dapat memberi ciri agar profesi atau orang-orang yang disebut profesional. Nah, ini auditor yang memiliki profesi sebagai seorang akuntan memang harus benar-benar, ya, profesional. Yang ketiga kualitas, seorang audit harus mempertahankan kualitas jasanya. Yang keempat adalah kepercayaan. Nah, ini kepercayaan ini menyangkut perkembangan akuntan, kepercayaan masyarakat. Ini merupakan hal yang penting, ya. Nah, karena kalau kita tidak
bisa dipercaya, tidak jujur, maka orang tidak akan percaya sama kita. Ya, jadi kepercayaan ini merupakan satu hal yang penting. Nah, anak ibu, sampai di sini dulu ya sebagai pertemuan kita yang pertama. Lain kali kita ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.